Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Great. Puji Tuhan kita masih bisa beribadah sekolah minggu hari ini. Yuk sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, Cici mau ajak adik-adik kita berdoa bersama-sama ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang tadi malam. Sebentar kami mau beribadah sekolah minggu. Tuhan sertai dari awal sampai akhirnya. Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami, telinga kami untuk dengar-dengaran akan firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sudah siap semuanya ikut sekolah minggu? Sudah hebat. Udah mandi semuanya? Udah seger ya? Puji Tuhan. Yuk kita semangat yuk sebagai anak sekolah minggu. Kita mau menyanyikan puji-pujian yang dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Adik-adik, kita sekarang mau siapin hati kita. Kita mau dengerin firman Tuhan ya. Yuk kita berdoa sekali lagi ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang berkati, supaya firman Tuhan yang ditabur boleh tumbuh di hati kami ya Tuhan, dan boleh berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, yuk kita buka Alkitabnya ya. Kita mau membuka 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Judulnya Elia dan Janda di Sarfat. Cici akan bacakan ya, adik-adik yang punya Alkitab di rumah boleh sambil dibaca juga. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Adik-adik, judul cerita hari ini adalah Elia dan janda di Sarfat. Sebentar Cici mau kasih lihat gambarnya. Adik-adik simak ya. Kisah Nabi Elia dan Ibu Janda. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Raja Israel yaitu Ahab mempunyai sifat yang jahat. Dia dan istrinya yaitu Ratu Isabel beribadah kepada Baal. Nabi Elia berkata bahwa Tuhan memberi hukuman tahun ini, tidak ada hujan dan terjadi kelaparan. Lalu Nabi Elia tinggal di tepi sungai Kerit, dan datanglah burung gagak membawa makanan. Air sungai telah jadi kering. Tuhan perintahkan ibu janda di Sarfat akan memberi Nabi Elia makan. Nabi Elia bertemu ibu janda dan meminta air minum dan meminta sepotong roti. Tapi ibu janda hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak untuk membuat roti terakhir. Ibu janda berpikir, jika roti diberikan ke Nabi Elia, maka ibu janda dan anaknya tidak akan makan. Tetapi ibu janda mentaati firman Tuhan. Dia memberikan roti terakhir itu untuk Nabi Elia. Mujizat, tepung di tempayan tidak bisa habis dan minyak di buli-buli juga tidak akan berkurang. Maka ibu janda itu dapat membuat roti untuk anaknya setiap hari dan mereka tidak kelaparan. Nah, adik-adik sudah dengarkan cerita firman Tuhan tadi? Seperti ibu janda di Sarfat tadi, Tuhan memelihara kehidupan ibu janda tadi. Nah,
Adik-adik dan Cici juga dan kita semuanya dipeliharakan oleh Tuhan. Tuhan memelihara kita selama ini melalui berkat-berkat pemeliharaannya yang senantiasa ada setiap hari kita rasakan. Berkat itu apa ya adik-adik? Berkat itu suatu pemberian Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi Cici, bagi adik-adik. Berkat itu apa ya? Kita kadang-kadang mikir kalau berkat itu rumah yang mewah, uang yang banyak, mainan yang banyak. Nah, gak cuma itu adik-adik. Berkat atau pemberian Tuhan itu bisa berupa keluarga kita, bisa berupa kesehatan, bisa berupa sukacita yang kita temukan tiap hari. Itu juga berkat dan kebaikan Tuhan. Nah, sama seperti tadi cerita Tuhan memelihara kehidupan ibu janda di Sarfat, kita juga bisa merasakan kalau Tuhan itu memelihara kehidupan kita semua. Cici merasakan banget selama masa pandemi ini, Tuhan memeliharakan Cici lewat berbagai hal. Cici masih bisa melayani Tuhan, Cici masih bisa diberi kesehatan, Cici masih bisa bernafas, itu semua pemberian Tuhan. Adik-adik, seperti halnya ibu janda tadi, kita merasakan kebaikan Tuhan dan kita mau bersyukur atas kebaikan itu. Kita mau dengar gak sih apa aja berkat yang udah diterima oleh teman-teman kita di sekolah minggu GPSDI Bandung? Kita denger yuk apa aja berkat yang udah mereka terima. Berkat Tuhan selama pandemi untuk Net. Net diberi cukup makanan, Net diberi kesehatan, badan dan sehat. Berkat Tuhan untuk Marco adalah memiliki papi, mami, dan juga koko Evan. Nah, adik-adik udah dengar juga kan tadi berkat apa aja sih yang diceritain oleh teman-teman kita di sekolah minggu GPSDI Bandung. Nah, aduh Cici seneng dengernya, adik-adik semua banyak menceritakan berkat dan itu menjadi satu sukacita buat Cici, menjadi satu berkat kekuatan buat Cici juga. Adik-adik yang di rumah juga boleh nih kalian misalnya mau menceritakan apa ya kebaikan Tuhan yang sudah dirasakan selama ini, apa berkat yang sudah dirasakan oleh adik-adik selama ini, boleh di-share di WA grup gereja GPSDI Bandung. Nanti minta tolong papi atau mami, tolong direkamin ya. Adik-adik boleh ceritakan berkatnya apa aja, boleh diceritakan. Ya adik-adik ya, jangan lupa Cici tunggu segera ya videonya. Lalu untuk ayat hafalannya minggu ini adalah Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Adik-adik boleh dihafalkan ya. Nanti juga selain boleh men-share berkatnya, boleh juga adik-adik men-share ayat hafalannya di WhatsApp grup gereja. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati.